Ekoenzim sendiri merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan bersama. Oh, Bapak ini jualan nanas di Pasar Warta, jadi sampahnya kulit-kulit nanasnya kita olah jadi ekoenzim ya Pak ya? Siap. Ekoenzim ini telah diperkenalkan kepada masyarakat kami pada saat kami mendapatkan permasalahan sampah yang menumpuk, bahwa sampah-sampah itu tidak hanya dibuat untuk kompos saja, tetapi ternyata ada teknologi lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu membuat ekoenzim ini. Kita patut berterima kasih kepada salah seorang peneliti, Dr. Rosukan, yang berasal dari Thailand, yang pertama kali melakukan penelitian tentang ekoenzim. Kemudian ekoenzim ini disebarluaskan oleh salah satu peneliti dari Malaysia, yaitu Xuan On. Untuk wadah pembuatan ekoenzim, yang disarankan adalah wadah yang terbuat dari plastik dengan mulut yang lebih besar. Jadi jika akan menggunakan botol bekas air mineral, tidak disarankan karena dikhawatirkan nanti akan meledak. Botol kaca juga tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan pecah. Demikian pula untuk wadah yang terbuat dari logam tidak disarankan, bahkan sama sekali tidak diperbolehkan karena nanti akan menimbulkan korosif atau reaksi kimia tertentu antara hasil fermentasi dengan logam tersebut. Sedangkan bahan-bahannya itu dari sampah organik, sayuran atau buah-buahan, atau dimix kedua-duanya, ditambah dengan gula. Mengapa kita harus menggunakan gula? Gula ini sebagai bahan makanan mikroba nanti yang akan melakukan proses fermentasi. Dan jumlah air yang diperkenankan itu adalah 10 bagian, lebih banyak karena dengan air inilah menjadi pelarut bagi terbentuknya proses fermentasi ini. Jadi 1 bagian gula sebagai bahan makanan mikroba, 3 bagian sampah, dan 10 bagian air. Proses ini harus ditutup rapat karena oksigen atau udara tidak dibutuhkan oleh mikroba tersebut. Namun sebagaimana halnya dari proses fermentasi akan menghasilkan gas-gas tertentu, maka gas-gas ini selayaknya harus dibuang, sehingga pada saat fermentasi ini sudah melalui 1 minggu atau 3 minggu, maka itu harus diaduk dan dibuka sedikit untuk mengeluarkan gasnya. Proses fermentasi dalam ekoenzim ini dibutuhkan waktu paling sedikit 3 bulan. Semakin lama maka semakin baik hasilnya. Setelah 3 bulan atau lebih, maka ekoenzim ini sudah bisa dipanen. Pada saat proses pemanenan dari botol fermentasi ekoenzim ini dipindahkan dengan cara disaring dan dimasukkan ke dalam botol-botol yang lebih kecil. Pemanfaatan ekoenzim ini bisa terbagi atas 3 golongan. Untuk keseharian bisa digunakan sebagai membersihkan lantai, membersihkan toilet, ya, juga untuk hand sanitizer, untuk cuci tangan, ya. Kemudian bisa juga untuk lingkungan, khususnya pemanfaatan berkaitan dengan perbaikan udara. Nah, yang dimaksud dengan perbaikan udara, ekoenzim ini bisa juga digunakan untuk menyegarkan
udara atau menghilangkan aroma-aroma bau yang tidak sedap. Larutan ekoenzim itu sendiri bisa juga digunakan sebagai pupuk cair. Tentu saja dengan komposisi dan campuran menggunakan air biasa. Manfaat medis itu bisa untuk menyembuhkan luka. Jadi menggunakan ekoenzim ini, menggunakan kapas, luka yang terbuka atau basah itu bisa dengan cara mengambil dari tadi kapas itu, tempelkan pada lukanya. Juga ekoenzim ini bisa pula digunakan sebagai media untuk merendam kaki pada saat kita sangat penat. Untuk nilai ekonomis dari pemanfaatan ekoenzim ini tentu saja sangat menguntungkan karena bahan utamanya adalah sampah. Kalau kita akan menjual berarti harus menggunakan kemasan yang cantik, yang kecil-kecil saja. Kita bisa menjualnya 1.500, adapun modal dasarnya itu 1.100 sehingga ada keuntungan Rp400.